Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk mengkaji dan mempelajari hal yang penting dari agama kita. Maka mudah-mudahan majelis pada pagi hari ini, perkumpulan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tidak hanya manfaat dunia ya, namun juga yang lebih dari itu manfaat untuk akhirat kita. Kajian pada pagi hari ini temanya sangat menarik ya. Tema-tema Gen Z ini ya, antara gengsi dan takwa, kurban di era media sosial. Anak kaget ini kok temanya kok Gen Z gini ya. Insya Allah gitu. Karena memang kita sudah pada tanggal 26 Dzulqa'dah ya, jadi mungkin tinggal 3 hari atau 4 hari lagi kita akan masuk pada hari-hari terbaik ya di dunia ini, yaitu 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Asyru Dzulhijjah. Maka kita perlu untuk mempersiapkan diri kita ya pada bulan-bulan terbaik, pada hari-hari terbaik tersebut, dan puncaknya adalah pada hari yang ke-10, Yaumun Nahar, hari yang paling baik, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari tersebut ada syariat yang sangat mulia. Ada syariat yang sangat mulia, yaitu berkurban, menyembelih hewan kurban. Dan ini bisa kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Allah perintahkan kita untuk sujud, untuk sholat hanya kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah perintah sholat, maka Allah pun memerintahkan kita untuk menyembelih. Wanhar, nahar berarti apa? Menyembelih. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan menyembelih hewan di sini adalah menyembelih hewan kurban setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya menyembelih hewan kurban ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang sudah kita ketahui, menyembelih hewan kurban ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Sebuah amalan yang sangat-sangat agung. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang menjelaskan, itu hadis Aisyah, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, yang mana Rasulullah menjelaskan, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari An-Nahr, pada hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah, yaitu mengalirkan darah hewan kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang karena melakukannya. Nah, hadis ini menurut sebagian para ulama hadis yang dinilai lemah. Namun secara makna hadis ini benar. Artinya ibadah yang sangat agung di hari yang sangat agung, yaitu berkurban, menyembelih hewan, mengalirkan darah. Sehingga inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Bahkan kalau kita mau melihat penjelasan para ulama terkait menyembelih hewan kurban ini, kalau dari sisi hukum fikih, maka memang para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukum dari berkorban itu adalah wajib. Hukumnya apa? Wajib bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Kalau antum insya Allah lapang ya.
Rizkinya lapang apa sempit? Insya Allah lapang. La in syakartum la azidannakum. Jika antum bersyukur maka insya Allah ditambah lagi. Ya, taib. Jadi bagi yang memiliki kelapangan rizki, artinya setelah dihitung-hitung hartanya ini masih ada kelebihan. Untuk anak ada, untuk istri juga ada, atau mungkin menanggung orang tua juga sudah. Masih ada sisa itu ternyata. Untuk pulsa juga sudah ada. Nah, untuk yang lainnya sudah ada. Ya ini ada sisa ini. Ya mungkin 3 juta atau 2 juta. Sekarang kan kambing itu kan 1,5 sudah ada ya. Bukan jualan loh, bukan ya. Setelah dihitung-hitung masih ada kelebihan. Atau kadang orang itu pas-pasan, tapi karena saking pengennya berkorban 1 tahun sebelumnya itu sudah siap-siap. Jadi intinya pendapat yang pertama mengatakan bagi yang memiliki kelapangan rizki maka hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Rabi'ah, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan juga para ulama yang lainnya. Para ulama yang lain. Dan dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memiliki kelapangan harta namun tidak mau berkorban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nah ini dalil yang menunjukkan wajibnya berkorban. Bagi yang memiliki sa'ah, yaitu kelapangan, kelebihan harta, mampu untuk berkorban, maka dia wajib untuk berkorban. Pendapat yang kedua mengatakan hukum korban itu bukan wajib, akan tetapi hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya. Dan di antara dalil yang dipakai untuk pendapat yang kedua ini adalah riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak berkorban. Sesungguhnya aku sedang tidak berkorban, padahal aku adalah orang yang punya kelapangan rizki. Artinya punya kelebihan, mampu, Itu aku lakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu wajib bagiku. Jadi Abu Mas'ud, orang yang mampu, orang yang berkelapangan, tapi tidak berkorban. Biar tidak dikira oleh tetangganya kurban itu hukumnya wajib. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Syarihah, aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkorban. Jadi Abu Bakar demikian juga Umar ternyata tidak berkorban. Demikian pula Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Jadi di sini ada dua pendapat yang populer. Masing-masing pendapat memiliki dalil-dalil yang kuat. Maka apa sikap kita? Dijelaskan di sini sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan dengan memberikan nasihat selayaknya bagi seorang atau bagi mereka yang mampu, selayaknya, sepantasnya, sepatutnya, seyogianya bagi mereka yang mampu tidak meninggalkan berkorban. Karena dengan berkorban akan menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Nah ini nasihat ketika mendapati ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait hukum kurban. Yang satunya wajib, yang satunya sunnah muakkadah. Maka selayaknya bagi yang mampu hendaknya berkorban. Jangan sampai tidak berkorban agar lebih tenang, agar lebih tenang dan bisa melepaskan tanggungan. Ini diantara nasihat dari para ulama. Karena tadi itu keutamaannya luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan kalaupun misalnya hewan kurban itu nilainya 2 juta, kalau dia beli hewan kurban 2 juta lalu dia sembelih, maka itu lebih baik daripada seseorang bersedekah dengan nominal yang sama, yaitu 2 juta. Sama-sama 2 juta dia beli, ya tadi itu kambing 2 juta dia sembelih ketika hari raya Idul Adha, yang satunya 2 juta juga tapi diinfakkan. Maka yang lebih besar pahalanya adalah berkorban, ya, padahal nominalnya sama, yaitu 2 juta. Maka dari sini, ya, kalau antum merasa punya kelapangan, ya, bukan memaksa antum loh ini ya, bukan ya, tapi kalau antum punya kelapangan, ini cuma 1 tahun sekali, ya, 1 tahun sekali di hari yang paling agung di sisi Allah, di hari-hari yang mulia juga, ya, maka yang punya kelapangan hendaknya dia berkorban agar mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya, ya, kita berkorban itu kalau secara materi kan berkurang, ya, yang harusnya ada uang 5 juta sebagai uang cadangan atau darurat, ya, diambil 2 juta untuk korban, kurang, Rek, ya, tinggal berapa? Tinggal 3 juta. Allah ganti, ya, Allah akan ganti. Kemudian yang perlu diketahui juga di sini adalah tentang al-maqasid asy-syar'iyyah minal udhiyah, yaitu tujuan-tujuan yang agung dari berkorban. Orang berkorban itu tujuannya apa? Apa maksudnya? Yang pertama adalah tahqiqu ubudiyyati dzabhi lillahi wahda. Untuk benar-benar merealisasikan, mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara, dengan ibadah berupa kurban, menyembelih. Kalau kita sholat, itu ubudiyah yang setiap hari kita kerjakan, membaca Al-Quran, berzikir. Dan diantara ubudiyah, bentuk penghambaan kita kepada Allah, itu adalah dengan menyembelih hewan kurban, ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Rabbul alamin. Allah yang ngasih harta kita, Allah yang ngasih kita harta, Allah yang ngasih kita kemampuan. Maka jangan ditunda-tunda, ya, jangan sampai ditunda-tunda. Sampai-sampai kalau seandainya ada orang yang pengen berkorban tapi pas uangnya nggak ada, cuma dia itu punya sumber yang tetap gitu loh, ya, pas di hari itu mungkin dia nggak punya, tapi dia punya sumber yang tetap yang insya Allah bisa nutupi, ya, ketika pada hari tersebut nggak punya. Ini pun boleh hutang. Karena apa? Karena, ya, ketika dia hutang, dia punya jaminan gitu loh, sumber umpama penghasilan atau gaji yang sudah tetap gitu, ya, yang nanti bisa menutup hutang dia itu tadi. Beda kalau memang dia itu benar-benar nggak mampu, utangnya sudah banyak, kok malah hutang, ini yang tidak boleh. Jadi sampai ada sebagian ulama yang membolehkan untuk utang kalau dia mampu nanti untuk membayar, karena punya gaji tetap atau punya pemasukan yang tetap, agar bisa mendapatkan fadilah, keutamaan dari menyembelih hewan kurban. Kemudian juga diantara maqasid, maksud dan tujuan dari berkurban itu adalah tadzkirun bi ni'amillahi wa fadlihi, mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah dan anugerah serta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hewan-hewan ini diciptakan bukan hanya untuk dilihat, ya, atau dikonsumsi, dimakan, atau bahkan untuk dibuat bisnis, tidak. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 36,
wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi unta-unta yang Allah ciptakan ini itu termasuk min sya'airillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha khair, yang mana bagi kalian itu kebaikan ada pada hewan-hewan tersebut, unta-unta tersebut. Maka dengan kita menyembelih itu kita akan mengingat ternyata banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Iya, kenapa kok kita ini tidak mau berkorban, tidak mau yaitu mengambil sebagian dari harta kita untuk kita korbankan. Demikian pula di antara maksud dari ibadah kurban ihya'un li sunnati Ibrahim wan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya orang itu tidak mau berkorban, ya, seandainya di sebuah daerah itu penduduknya nggak ada yang mau berkorban, maka syiar-syiar Islam, sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan hilang, pudar. Maka di antara bentuk, ya, tujuan dan maksud dari syariat berkorban itu adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu selama 10 tahun di Madinah itu beliau berkorban terus, ya. Itu selama 10 tahun beliau berkorban. Itu menunjukkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksud yang lainnya, tujuan yang lainnya adalah muwasatul fuqara'i wal muhtajin, yaitu membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ketika hari raya Idul Adha itu pun waktu yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Ada yang hanya bisa makan daging itu setahun sekali. Ya, mungkin antum dulu pas waktu kecil ya, itu setiap hari mungkin makannya tempe, tahu, telur gitu ya. Bisanya makan daging itu ketika hari raya, ya, kecuali mungkin siapa? Tapi kalau antum sekarang setiap hari tinggal buka GoFood, nah, tinggal pilih, ya. Tapi ada, ya, ada yang memang cuma makan daging itu setahun sekali. Nah, ini berarti kita bisa membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Itu makanlah kalian dari hewan kurban tersebut, kemudian, ya, salurkan, berikan kepada orang-orang yang fakir. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku, ya, menyukai agar hewan kurban itu dibagi menjadi 3. Thuluthun lahu wa thuluthun li ahlihi wa thuluthun lil fuqara. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Demikian pula maksud dari ibadah kurban adalah tarbiyatun alal ikhlas, tarbiyatun alal ikhlas wa tauhid, ya, yaitu mentarbiyah diri kita agar kita benar-benar ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga esensi dari kita berkorban, menyembelih hewan kurban agar bisa menata hati kita, untuk kita ikhlas, ya, untuk kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di zaman sekarang ini, di zaman media sosial, yang namanya media sosial berarti sarana untuk bersosial, berinteraksi, ya, tidak hanya secara fisik, offline, tatap muka, ya, tapi juga bisa jarak jauh. Memang ada plus minusnya, ada manfaat, ada madharatnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Sehingga sosmed ini, ya, sangat terbuka,
sangat terbuka. Dan kita hidup zaman sekarang ini nggak bisa untuk menghindari medsos ini, nggak bisa. Bisa nggak antum, Pak Ketua? Nggak bisa. Nggak punya WA jadi suruh install WA biar masukkan grup, ya. Nah, biar nanti bisa laporan bisa dikirim cepat, ya. Tidak hanya WA, harus punya Instagram biar kenal profilnya bagaimana. Jadi kita ini hidup di zaman sosial media yang mana kalau kita tidak berhati-hati, maka tatkala kita berkorban ternyata tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa, malah mendapatkan petaka, ya. Karena sosmed ini luar biasa, ya. Dia kan memposting, ya, mengirim, memperlihatkan, dan ini sudah menjadi kebutuhan, ya, sudah menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Cuma bagaimana kita menyikapinya, kita menggunakan media sosial tersebut. Maka hendaknya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap media sosial. Maksudnya terperangkap gitu. Jangan sampai. Karena apa? Karena di antara fenomena-fenomena yang ada itu adalah ibadah diubah menjadi konten. Ya, ibadah diubah menjadi apa? Konten sosial media. Dan itu bisa kita lihat, ada yang sholat, masya Allah, difoto sholatnya. Nah, ada orang yang baca Quran, ya, difoto. Kalau difoto kurang zen ini kayaknya, ya. Direkam pakai audio, kurang zen juga. Di video sekali, ya. Belajar juga seperti itu, umroh juga seperti itu, ya. Bahkan konten-konten, ya, yang ngasih-ngasih loh, ya, konten yang bantu itu banyak sekali, masya Allah. Dan ternyata laris manis, ya. Ada yang biasanya kontennya itu beli UMKM gitu, ya, ya, beli pentol sampai habis gitu, ya, kemudian dibagi-bagi. Itu ternyata rame juga. Nah, ini kan ancaman juga, ya, ancaman. Apalagi kalau terkait masalah korban ini juga, ya, ini pun menjadi ancaman. Apakah kita ini akan kena perangkapnya media sosial ini, ya? Sehingga apa? Sehingga kita sibuk untuk menjadikan ibadah korban kita ini menjadi konten di media sosial, ya. Jadi ini yang juga harus diwaspadai. Demikian pula penyakit riya, ya, ketika di posting di media sosial kita itu sangat berpotensi untuk terjatuh ke dalam apa? Ke dalam riya, ya, ingin dipuji, ingin mendapatkan like, ya, ingin dikasih komen, ya, dan yang lainnya. Maka ini yang berbahaya. Maka jangan sampai, ya, jangan sampai kita terperangkap oleh fenomena media sosial sehingga ibadah yang agung tersebut ternyata sia-sia, ya. Kita tidak mendapatkan keutamaannya, bahkan kita mendapatkan dosa. Maka diantara tanda-tanda korban dikarenakan gengsi, ya, dikarenakan apa? Gengsi itu adalah merasa sedih kalau nggak ada yang muji, ya. Sudah memfoto dengan angel yang masya Allah, ya, dengan pose yang masya Allah, tapi ternyata nggak ada yang like, nggak ada yang, akhirnya sedih. Wah, ini berarti tanda bahwasanya apa? Itu cuma sekedar gengsi. Kemudian semangat ketika dilihat oleh orang. Nah, ini juga, ya, tanda-tanda kalau orang tersebut berkorbannya itu dikarenakan gengsi, yaitu ketika dilihat semangat. Ya, ketika nggak ada yang melihat, maka, ya, dia tadi sedih atau tidak semangat. Kemudian yang ketiga, memaksakan diri demi penilaian orang. Ada memang orang-orang yang seperti itu, ya, pengen mendapatkan validasi bahwasanya aku ini loh, ya, tiap tahun bisa
kurban. Padahal aku ini cuma sebagai pegawai minhaj. Umpama ya. Aku ini cuma pekerja tukang bangunan. Aku ini cuma jualan apa? Jualan pentol umpama ya, jualan legen kalau yang dari Tuban. Ya, Abiun ya. Umpama. Ya, jadi maksakan diri biar ya, karena memang ya apa ya, orang Indonesia itu kan gampang termakan apa situasi gitu ya. Oh, Masya Allah. Ya, taib. Maka apakah salah memang ketika kita memakai media sosial? Ya, sebenarnya karena memang media sosial itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, hal yang tidak bisa kita hindari, maka ada rambu-rambunya. Ya, ada rambu-rambunya. Bagi yang mau berkorban, kemudian mau menggunakan sosial medianya, maka agar tetap bisa menjaga hati, agar bisa menjaga ketakwaan, maka yang pertama adalah hendaknya meluruskan niat. Dan ini pun yang sudah diwanti-wanti oleh para ulama kita. Sebelum kita melakukan sebuah amal baik, itu tanya diri kita, ya, tanya diri kita. Aku ini tujuannya apa? Niatnya apa? Aku melakukan sholat ini, aku baca Quran ini, aku foto, umpama ya, memfoto konten ini gitu ya, itu niatnya apa? Maka ini yang perlu dipastikan dulu. Kalau memang bukan riya, kalau memang bukan niatannya mencari pujian, kalau memang niatnya bukan mencari materi duniawi, maka lanjutkan. Ya, maka lanjutkan. Apalagi kalau ya memang niatnya itu untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan. Umpama ya, Abiun Abiun ini pengen kurban, dan Abiun ini tahu kalau aku kurban, insya Allah teman-temanku ini ikut kurban semua. Iya. Tapi kalau aku nggak kurban, mereka nggak akan kurban juga. Artinya karena memang ngefans sekali sama Abiun gitu loh ya. Jadi sehingga kalau Abiun ini melakukan gini, diikuti sama followernya gitu loh ya. Followernya sekian ratus, maka aku niatkan, iya, aku kurban biar yang lain juga ikut berkorban. Bukan untuk pujian, tidak. Bukan untuk sum'ah, bukan untuk riya, bukan. Tapi biar yang lain juga itu ikut kurban juga. Karena mereka ini mampu gitu loh. Ya, maka ketika niatnya seperti itu, nggak apa-apa Biyun. Iya, berapa followernya? Nggak apa-apa Biyun. Iya, kalau antum yakin seperti itu nggak apa-apa. Justru nanti antum akan dapat pahala yang tambah banyak karena ngasih contoh kebaikan. Adalu alal khair kafa'ilihi. Ya, orang yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan ya pahala orang yang mengikutinya. Taib, jadi luruskan niat. Ya, kalau memang antum masang postingan berupa hewan kurban atau ya hal-hal yang terkait dengan kurban, niatnya lurus, niatnya bagus, maka tidak apa. Ya, tapi kalau ternyata antum tahu kan, balil insanu ala nafsihi basir. Kalau antum tahu aku ini lemah, kalau aku masang postingan gini pasti aku ini kena riya, memang jangan. Ya, jadi masing-masing itu berbeda-beda kondisinya, ya. Dan juga jangan sampai kita menghukumi hati seseorang, kita nggak tahu loh ya. Umpama Zahir, ya, posting, jangan langsung dituduh, wah Zahir ini cuma pencitraan aja ini, gitu. Jangan. Kita nggak tahu hati orang kok. Justru pengen memotivasi teman-temannya, gitu loh ya. Jangan. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, agar bisa menjaga ketakwaan, yaitu selalu ingat bahwasanya Allah itu yang menilai hati kita. Ya, Allah yang menilai hati kita. Ya. Orang lain nggak tahu hati kita, tapi Allah tahu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu melihat hati kita, bukan melihat rupa kita yang ganteng atau yang putih, ya bukan. Yang dilihat adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Ya, maka semakin hati kita itu ikhlas, karena ikhlas itu juga kan bertingkat-tingkat. Ya, orang yang dua orang yang menyembelih, ya itu bisa beda pahalanya,
beda balasannya tergantung bagaimana kondisi hati. Ada yang keikhlasannya luar biasa, sebagaimana keikhlasan yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat itu nggak ada yang bisa menandingi mereka. Ya, ada yang mungkin keikhlasannya lebih di bawahnya. Ya, maka ingatlah bahwasanya Allah melihat ya dan menilai hati kita. Semakin ikhlas ya hati kita ketika memposting ya ataupun ketika kita berkorban, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah agar tetap bisa menjaga ketakwaan kita ya di era media sosial ini. Maka tidak semua hal harus dipublikasikan, tidak semua hal harus diposting. Ya, saking senangnya posting, mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah diposting semua. Tanggal 1 5 postingan, tanggal 2 5 postingan, semua. Ini juga terlalu berlebih-lebihan. Ya, kalau memang cukup satu postingannya, sudah cukup satu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang lainnya, sehingga jangan sampai semuanya diposting. Ya, ada amalan yang memang itu harus kita saja yang tahu, yang kita sembunyikan, yang orang lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu saja. Dan ini pun termasuk ibadah yang mulia juga, ya ibadah yang dicintai, yaitu ibadah yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah saja. Bahkan istrinya, keluarganya itu tidak tahu. Ya, jadi tidak semuanya diposting ya, sehingga malah nanti ya menjadikan kita itu malah berubah lagi. Karena yang namanya hati itu gampang berubah. Mungkin di tanggal 1 2 3 masih ikhlas ya kan ya. Kemudian kok ternyata yang respon banyak sekali nih. Ya, di luar dugaan. Biasanya yang nge-like itu cuma 10 orang, sekarang 10.000. Berarti harus posting lagi. Padahal tidak semuanya harus diposting ya. Ada amalan-amalan yang harus kita sembunyikan ya, biar kita itu tetap ikhlas. Ya, karena memang menjaga hati itu sulit. Dan kalau kita punya amalan yang tersembunyi, itu insya Allah kita lebih tenang ya, karena apa? Jauh dari yang namanya riya, sum'ah dan juga pujian dari orang lain. Maka ini diantara ya hal-hal yang berkaitan dengan berkorban di era media sosial, sehingga kita bisa menjaga ketakwaan meskipun seandainya memang perlu untuk diposting atau dipublikasi ataupun di-share kepada orang lain. Namun kita tetap bisa menjaga hati kita, karena esensi dari berkorban itu adalah untuk kita mendapatkan predikat, yaitu ketakwaan kepada Allah. Hati kita ini semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk, semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi ajang perlombaan. Ya, ente sapinya berapa ton, nah umpama ya, ente berapa harganya, ya. Ini kadang ya tadi itu berlomba-lomba, sehingga esensi dari berkorban itu sendiri hilang, berganti dengan apa? Perlombaan dunia, bukan perlombaan akhirat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi anak pribadi dan juga antum semuanya. Dan mudah-mudahan kita yang punya kelapangan rezeki ya, kita berkorban ya. Dan kalau memang niat berkorban ketika sudah tanggal 1 Dzulhijjah, maka siap-siap untuk tidak memotong bulu ya, dan juga kuku ya. Taib, ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.